Negara pertama yang akan kita bahas adalah Mesir. Mesir sekarang termasuk wilayah Afrika Utara dengan bentuk pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh presiden. Nah, dulu Mesir pernah berjaya gitu ya, ketika bangsa-bangsa lain belum mengenal tulisan, Mesir muncul gitu ya dengan peradaban Mesir kunonya, sehingga kita masih bisa menikmati beberapa peninggalan-peninggalannya, ada piramida, seping, terus mumi gitu ya. Itu jadi Mesir memang pernah berjaya pada masa lampau, kemudian mengalami penurunan hingga dikuasai oleh bangsa Persia, bangsa Romawi, termasuk kaum muslimin gitu ya, di bawah pemerintahan Umar bin Khattab yang memerintahkan siapa? Amr bin Ash gitu ya, untuk merebut Mesir dari Romawi gitu ya, tepatnya tahun 642. Akhirnya Mesir di bawah kendali kaum muslimin. Hingga nanti sampai tahun 1876 Inggris berhasil menancapkan kuku kolonialismenya di Mesir. Nah, kenapa Inggris berhasil menancapkan kuku kolonialismenya di Mesir? Nah, hal ini tidak terlepas dari ikon Mesir sendiri, yaitu terusan Suez. Karena terusan Suez pada waktu itu sangat berfungsi, sangat bermanfaat gitu, terutama sebagai jembatan yang menghubungkan perdagangan timur, yaitu rempah-rempah dari Indonesia yang akan dibawa ke Eropa. Nah, itu harus melewati terusan Suez gitu. Sebenarnya ada jalur lain sih, yaitu melewati Tanjung Harapan. Cuman itu resikonya lebih besar karena melewati samudra dengan ombak yang besar, badai yang siap menerjang, kemudian waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, ketika melewati terusan Suez itu lebih singkat waktunya, kemudian juga resiko pelayarannya juga lebih minim. Nah, kemudian keikut sertaan Inggris dalam politik Mesir ini menimbulkan ketidaksukaan rakyat Mesir terhadap Inggris gitu ya, sehingga menimbulkan perlawanan. Nah, nanti perlawanan ini dipimpin oleh Ahmed Arabi 1880-an lah. Nah, ini terpengaruh oleh pemikirnya Jamaluddin Al-Afghani tentang pan-Islamisme. Nah, Ahmed Arabi sendiri punya slogan gitu ya, yang sering digaungkan, yaitu Egypt is for Egyptians. Jadi Mesir hanya untuk orang-orang Mesir. Jadi kayak semacam ingin mengembalikan kejayaan masa lampau gitu ya, ingin nostalgia gitu bahwa Mesir dulu pernah berjaya gitu. Jadi kita harus merdeka, kita harus terbebas dari campur tangan bangsa lain gitu. Nah, tapi ini tidak berhasil karena nanti di Perang Dunia I Inggris masih menguasai Mesir sampai akhirnya Inggris memberikan kemerdekaan gitu ya. Walaupun nanti sampai 1936 Mesir itu masih di bawah persemakmuran Inggris ya, bersama Malaysia, bersama India. Sampai nanti di 1956 ada revolusi besar, revolusi yang menandakan berakhirnya masa monarki, berganti dengan republik, dengan presiden pertamanya adalah Gamal Abdul Nasser. Mungkin bisa jadi ada hubungan gitu ya antara kemerdekaan Indonesia yang kita peroleh pada 1945 dengan gerakan nasionalisme yang terjadi di Mesir pada 1956. Karena kita tahu Indonesia juga bentuknya republik. Ya mungkin nanti kita bisa cari bareng-bareng gitu ya.